Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi di kelas biologi di hari Kamis yang cerah ini ya, bersama Ibu Kadarwati. Nah, semoga kalian tetap semangat belajarnya ya, meskipun kalian masih belajar dari rumah. Bagaimana? Siap mengikuti sesi belajar yang pastinya seru ini? Pastinya siap dong ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, pasti ya kalian sudah tidak sabar, tapi akan Ibu sampaikan dulu apa saja sih yang harus kalian dapatkan jika kalian sudah menyelesaikan materi ini? Yang pertama adalah kalian harus dapat menjelaskan ciri-ciri umum dari fungi. Kemudian dapat menjelaskan morfologi dan struktur tubuh fungi. Yang ketiga, menjelaskan cara hidup fungi. Lalu yang keempat, membandingkan cara reproduksi fungi. Yang kelima, menjelaskan klasifikasi fungi. Dan yang terakhir, menjelaskan peranan fungi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Wah, seru sekali ya. Banyak yang harus kita pelajari nih. Apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Mari kita mulai dengan dari ciri-ciri dari fungi. Nah, fungi itu merupakan salah satu kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri di antaranya adalah dia bersifat ekariotik, kemudian dia bersifat uniseluler dan multiseluler, lalu yang ketiga heterotrop, tidak berklorofil, dinding sel tersusun atas kitin, penghasil spora, dan tubuhnya bertalus. Lalu hidup di daerah lembab dan mengandung zat organik. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari fungi. Nah, ciri-ciri tersebut menggambarkan bahwa kingdom fungi lebih dekat dengan kingdom animalia ketimbang kingdom plantae. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari fungi. Berdasarkan bentuk tubuhnya, fungi dibedakan menjadi yang pertama adalah kamir atau yes, yaitu fungi uniseluler yang dikenal juga sebagai ragi. Contohnya adalah Saccharomyces. Yang kedua, kapang atau mold, yaitu fungi multiseluler yang berbentuk filamen atau disebut juga benang-benang. Contohnya adalah Rhizopus oryzae yang berperan membuat tempe atau dimanfaatkan untuk membuat tempe. Lalu ada Aspergillus wenti, dia dipakai dalam pembuatan kecap. Lalu yang ketiga adalah cendawan atau mushroom, yaitu fungi multiseluler yang berbentuk tubuh buah atau fruiting body. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk dari fungi. Lanjut kepada klasifikasi dan reproduksi dari fungi. Nah, anak-anak, tubuh fungi dalam bentuk vegetatif tersusun atas filamen yang disebut hifa. Hifa kemudian membentuk jaring-jaring benang yang disebut dengan miselium. Nah, macam-macam hifa. Yang pertama adalah hifa bersepta, yaitu hifa-hifa terpisah oleh sekat antar bagian selnya, tetapi tetap terdapat celah untuk perpindahan molekul. Nah, hifa jenis ini terdapat pada divisi Ascomycota dan Basidiomycota. Yang kedua adalah hifa senositik atau senositik, yaitu hifa-hifa yang tidak terpisah oleh sekat antar bagian selnya, sehingga menjadi satu badan sitoplasma yang terdiri dari banyak sel. Hifa jenis ini terdapat pada divisi Zygomicota. Nah, itu adalah
klasifikasi atau macam-macam hifa. Kita lanjutkan lagi dengan fungi menghasilkan spora untuk reproduksi. Ya, benar, dapat dilakukan secara reproduksinya itu dapat dilakukan secara aseksual maupun seksual. Fungi berasal dari nenek moyang yang merupakan jamur primitif yang tergolong divisi Chytridiomycota. Kita lanjutkan lagi. Nah, sebagai pelengkap, kalian bisa simak video singkat yang Ibu berikan ini ya, mengenai materi fungi. Selanjutnya adalah reproduksinya. Jadi, reproduksi seksual fungi itu terdiri dari 3 jenis atau 3 jenis spora. Yang pertama adalah zigospora, spora seksual pada zigomycota. Kemudian ada ascospora, yaitu spora seksual pada ascomycota. Yang ketiga adalah basidiospora. Ini adalah spora seksual pada jamur divisi Basidiomycota. Nah, ini gambar-gambar ini adalah daur reproduksi dari fungi. Lanjut, kita akan lanjut kepada peranan fungi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sana itu ada, ini tidak semua Ibu berikan di sini ya, hanya beberapa saja. Ada Saccharomyces, itu biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan tape singkong atau tape dari beras ketan dan lain-lain, atau juga pada roti dan anggur. Lalu ada Neurospora crassa, itu biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan oncom. Lalu ada Trichoderma raceyi, dapat menghasilkan enzim selulase, yaitu enzim pengurai selulosa. Nah, enzim ini dapat digunakan memproduksi PST atau protein sel tunggal. Lalu ada Fusarium, merupakan parasit pada batang tebu, padi, pisang, tomat, dan kentang. Sebenarnya masih banyak lagi ya peranan fungi dalam kehidupan kita, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nanti kalian bisa pelajari lagi lebih dalam di modul yang Ibu berikan. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar ya, sudah membahas sedikit materi tentang fungi. Nah, ini Ibu memiliki lembar kerja. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. Yang pertama, sebutkan 4 kelompok jamur. Sudah tahu ya kalian ya. Lalu yang kedua adalah mengapa jamur tidak dikelompokkan ke dalam hewan dan tumbuhan? Nah, kalian sudah tahu pasti alasannya kenapa. Lalu yang ketiga adalah bagaimana reproduksi pada zigomycota. Nah, kalian sudah paham ya tadi karena kita sudah bahas bersama-sama. Nah, itu adalah lembar kerja yang harus kalian isi. Nah, anak-anakku, sampai di sini saja materi yang Ibu berikan hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan sudah hadir di pelajaran biologi ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Kalau misalnya kalian ada materi atau hal-hal yang masih membingungkan, kalian bisa bertanya secara pribadi ke nomor Ibu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.